Selamat pagi, anak-anak. Kita akan segera mulai acara MPLS hari kedua. Karena sesuai dengan jadwal, kita akan awali dengan doa bersama. Kemudian berikutnya adalah arahan dari kepala sekolah. Berikutnya acara pengumuman dari puskesmas. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan pengumuman dari polisian, yaitu Polsek Densel. Seperti biasa, untuk mengawali acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak dan hadirin, Bapak Ibu guru, mohon berdiri. Anak-anak, kita sama-sama berdiri. Baik, rasa masih kita berdiri, kita akan lanjut ke acara berikutnya, doa bersama yang itu oleh Ibu Irian. Kalau dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan atau acara MPLS hari kedua ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hadirin Bapak Ibu guru, silakan kembali duduk, dan anak-anak juga silakan mencari tempat yang santai. Kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi anak-anak. Mendengar suara ibu? Dengar ya.
Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan salam dari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Aku mengucapkan terima kasih dan semangat kegiatan mulai tanggal 12 nanti. Mudah-mudahan anak ibu tetap dalam keadaan sehat, ya, sehat dan semangat. Nah, sudah barang tentu kegiatan MPLS hari ini atau memang sangat berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Akan tetapi walaupun ada perbedaan, tetap kita lakukan. Karena pertama ibu sampaikan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah yang orang tentu memiliki tujuan untuk mengenal lingkungan yang ada di sekitar Kalsata. Jadi fasilitas-fasilitas apa yang dimiliki oleh sekitar Kalsata rasanya kemarin sudah dilayankan selalu COVID. Tentunya nantinya siswa kedepannya bagaimana mengoperasionalkan alat yang dimiliki atau sesuai dengan jurusan kompetensi yang dipilih oleh kita tahun ini, anak kita siswa baru tahun 2020. Anak-anak kegiatan MPLS ini sudah barang tentu bertujuan bagaimana kita mengenal guru-guru yang ada di SMK Kalsata. Kemudian bagaimana kita melaksanakan berkomunikasi dengan guru ataupun teman-teman walaupun memang dari yang lain sekarang itu. Jadi tentu kita punya harapan-harapan sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh anak didik kita. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan kegiatan MPLS, itu menyampaikan tentang proses atau program yang ada di SMK. Program yang dilakukan di SMK, seorang tentu ibu tidak sendiri melakukan, tapi dibantu oleh wakil-wakil kepala sekolah serta ketua jurusan dan guru yang ada di SMK Kalsata. Kalau kemarin guru-guru kita memperkenalkan mungkin sekian persen dari guru yang ada, banyak yang belum memperkenalkan di waktu. Kemudian hari ini kebetulan ya anak, jadi kami mengundang ya Puskesmas Denpasar Selatan untuk hadir menyampaikan informasi terkait tentang kesehatan kita. Ya, bagaimana caranya nanti mungkin akan dijelaskan apalagi terkait dengan pandemi COVID-19 ya, yang terjadi pada negara Indonesia di dunia. Anak-anakku, jadi di samping ibu ada bagian kesiswaan, ada watta kurikulum yang bapak saya yang ada di ini yang nantinya yang akan melaksanakan tugas tentang kegiatan proses pembelajaran yang ada di SMK. Terkait dengan watta kesiswaan, dia akan melaksanakan disiplin aturan-aturan yang ada di SMK Kalsata. Itu bahkan disampaikan nanti satu instansi kalau anak didik kita melanggar. Kemudian kalau kurikulum wakil kepala sekolah bagian kurikulum dia akan mentayangkan bagaimana proses pembelajaran pelaksanaan yang ada di SMK Kalsata. Jadi mungkin dibuatkan jadwal, mengatur dulu, membagi itu sesuai dengan hari atau program yang sudah disiapkan. Hanya saja nanti saat penutupan dia akan menginformasikan jadwal pelaksanaan dari yang akan dilakukan tahun ini. Kemudian maka sarana dan prasarana, dia akan menyiapkan sarana fasilitas-fasilitas yang ada. Nah ini yang Ibu maksud tadi, bagaimana caranya
anak didik nanti ke depan walaupun lewat daring itu akan membagi anak didik saat melaksanakan kegiatan praktek yang sudah diprogramkan oleh wakil kurikulum. Nah, terkait dengan itu, kedua jurusan yang ada di SMK Pariwisata, baik itu perhotelan maupun jasa marga, yang akan melaksanakan program. Yang pertama adalah MOU bersama dengan perusahaan maupun hotel-hotel. Yang nantinya siswa akan melaksanakan program PKL, praktek kerja industri. Nah, ini biasanya kita punya program semester 4. Ya. Nah, mereka juga akan membuatkan satu jadwal praktek yang ada di sini sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Ya, setelah membuat jadwal, nah, kegiatan proses dan program yang kita miliki nanti setiap wakil-wakil yang ada di SMK akan menginformasikan dengan jelas bagaimana pelaksanaan kita yang akan kita lakukan melalui online atau daring. Nah, mungkin dari paket yang akan diberikan kepada anak didik, ya nanti mungkin disampaikan oleh Bapak Ibu bagaimana tekniknya. Mudah-mudahan dengan kegiatan daring sekarang ini, anak-anak ibu yang ada di SMK tetap semangat dan sukses yang ibu harapkan. Biasanya umum ya tamatan SMK bukan di SMK Pariwisata selalu diterima dari hotel, ya walaupun ada mungkin yang melakukan ke perguruan tinggi. Sekarang tergantung dari anak didik ibu. Jadi sesuai dengan pilihan Anda, sesuai dengan pilihan Anda, tentunya harus ditekuni dengan semangat dan ibu selalu berharap siswa saya selalu sukses di SMK Pariwisata. Baik anak-anak, jadi informasi dulu sampai di sana dulu, ya nanti dilanjutkan oleh kakak masing-masing yang akan memberikan satu informasi terkait dengan proses pembelajaran serta program yang berjalan bersama Pariwisata tahun 2020. Sekian dan terima kasih untuk dengan Ramo Santi. Om Santi. Baik, demikian tadi arahan dari ibu kepala sekolah, tentunya disimak dan yang pasti yang lebih kita dilaksanakan. Dan supaya kita berbanyak waktu, kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu penyuluhan dari pihak kesehatan, yaitu Puskesmas dan Pasar Selatan. Itu waktu kamu. Lagi
terima kasih atas waktunya. Semoga bisa diberikan materi salah pada para wasit dan pada mahasiswa yang menonton. Hari ini saya dari Puskesmas 2 Denpasar Selatan akan sedikit memberikan informasi mengenai demam berdarah, di mana demam berdarah ini adalah suatu penyakit yang bisa dibilang tidak bisa hilang, tapi bisa dicegah. Jadi supaya kita bisa tahu bagaimana mencegahnya, ini saya berikan beberapa di mana untuk demam berdarah sendiri itu mempunyai pengertian ataupun definisi penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue, di mana virus ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi beberapa teman-teman pasti udah tahu, udah peka atau mengerti tentang nyamuk Aedes aegypti. Untuk selanjutnya, ini ada tanda-tanda dari demam berdarah sendiri. Supaya kalau misalnya teman-teman mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan, bisa segera mencari pengobatan. Di mana tanda-tandanya itu tanda kalau misalnya dia next kan baru kelihatan nih. OSMA, di mana tanda-tandanya sendiri itu gejala-gejala umumnya ada panas tinggi. Di sini kurang lebih panas tinggi yang dimaksud itu di atas 38 derajat Celcius, di mana di sini bisa menginfeksi selama 2 sampai 3 hari dan tanpa sebab yang jelas. Jadi harus diwaspadai juga, di mana selanjutnya ada sakit kepala, mual, nyeri perut, atau ular. Dan kalau teman-teman biasanya kadang-kadang tahu adanya perdarahan itu kayak pecah-pecah. Terus selanjutnya ada pun gejala klinisnya. Ini gejala klinisnya itu ada masa inkubasi di mana dan ada menginfeksi selama 3 sampai 14 hari. Di sana ada panas tinggi yang seperti saya sebutkan tadi itu bisa sampai 38 degree. Ada nyeri kepala, otot mata, terus juga ada nyeri punggung. Kadang-kadang kita nyeri punggung ada persendian. Yang paling sering dirasakan biasanya sakit kepala yang berat. Terus di mana seperti luka-luka yang saya katakan tadi bisa muncul di wajah, leher, bisa juga mengalami muntah. Bahkan kalau misalnya kita sakit pasti ada rasa dan langsung muntah. Terus selanjutnya di sini ada bintik perdarahan. Perdarahan sendiri itu bisa melompok dalam bentuknya bulan, juga kadang-kadang bisa merasakan gatal. Nah, kalau di sini harus diwaspadai juga perdarahan itu bisa terjadi pada hidung, bahkan saat buang air besar. Dan kadang-kadang kalau udah merasakan gejala itu bisa juga penderita mengalami pingsan. Maka dari itu kalau udah mengalami gejala klinisnya, bisa langsung cepat mencari tempat pengobatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Nah, dan ini ada contoh gambar dari yang sudah terinfeksi atau sudah mengalami demam berdarah. Nah, yang ini pasti teman-teman sering dengar di rumah sakit demam flu-anak. Nah, di sini fasenya itu di hari pertama, 3 hari pertama itu adalah fase demam, di mana suhu tubuh kita melebihi 38 derajat Celcius. Dan selanjutnya ada fase kritis, di sini di hari 4 sampai 5. Jangan baru merasakan ini pada saat ini suhu tubuh sudah mulai turun, tapi ternyata saat itulah yang harus diwaspadai karena itu disebut fase kritis, di mana teman-teman bisa langsung mencari perawatan di rumah sakit. Terus selanjutnya di hari terakhir di fase ke-6, di hari ke-6 atau sampai hari ke-7 disebut dengan fase penyembuhan. Selanjutnya untuk pertolongan pertama itu jangan panik kalau misalnya mengalami tanda-tanda gejala umum maupun tanda-tanda gejala klinis dari DBD tersebut.
Maka pertolongan pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan minum seperti biasa. Kalau kita kan harus minum berapa liter atau berapa untuk satu hari, di sini kalian bisa minum air susu atau teh, dan juga dapat diberikan larutan olahin supaya tidak dehidrasi. Terus juga bisa diberikan kompres dan bisa minum paracetamol. Terus untuk mekanisme penularan dirinya itu nyamuknya setelah itu menggigit sampai 7 hari, terus setelah itu orang terinfeksi karena udah setelah sakit nyamuknya pindah lagi menggigit orang nyamuk yang sudah terinfeksi virus terus ini baru menggigit orang lain lagi baru bisa tertular. Dan perlu digarisbawahi di lingkungan kita seperti yang ada di slide, meskipun di lingkungan kita ada yang lupa DBD, tetapi tetapi jika nyamuk tertular tidak menggigit, kita tidak akan bisa tertular penyakit tersebut. Selanjutnya saya beralih ke bentuk-bentuk dari ukuran dari Aedes aegypti, nyamuk yang menularkan virus tinggi. Di sini ukurannya kecil ya, nyamuk kan pada dasarnya tidak terlalu besar. Terus juga warna hitam dan ini saya berikan gambarnya sama kelihatan di sana. Terus juga pada paha pada bagian depan warna putih panjang dan ada tubuh sisik serta sayapnya kalau juga 1,5 sampai 3 meter. Terus selanjutnya yang harus diwaspadai adalah sifat dari nyamuk ini, di mana kebiasaan dari memiliki nyamuk ini adalah hanya nyamuk betina. Terus selanjutnya kalau untuk tempat-tempat memiliki biasanya tempat-tempat umumnya rumah, ruangan, atau di mana kita berada, kalau memang tidak ada nyamuknya pasti bisa digigit. Untuk waktu menggigit ini juga harus diingat karena nyamuk Aedes ini tidak menggigit malam hari, jadinya dia lebih produktif di saat pagi hari, di mana itu saat kita beraktivitas jam 6 sampai jam 10 maupun sore hari jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi waspadai di hari-hari di jam-jam seperti itu supaya kita bisa mencegah penyakit. Ini adapun sifat dari gigitan nyamuk ini adalah bisa menggigit berulang-ulang seperti mekanisme tadi. Nanti kalau nyamuk yang sudah terinfeksi virus dengue bisa menularkan ke kita. Jadi harus tetap waspada dan jaga kesehatan. Di mana kebiasaan ini dari kebiasaan dia itu beristirahat atau berdiam diri bisa di kamar, di kloset, di tempat-tempat yang gelap tapi airnya bersih. Jadi dia cuma bisa bertelur di air yang jernih. Jadi harus waspada. Terus untuk jarak terbangnya sendiri adalah rata-rata jarak terbang dari nyamuk ini kurang lebih 40 meter dan paling maksimum sekitar 100 meter. Selanjutnya dari siklus nyamuknya sendiri. Dari siklus nyamuknya sendiri, dari telur menjadi jernih itu sama sampai 2 hari. Terus selanjutnya dari jentik hingga pupa itu 5 sampai 7 hari, dan dari pupa hingga nyamuk dewasa menjadi sama 1 sampai 2 hari. Jadi dari telur menjadi nyamuk dewasa sampai 11 hari seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga pentingnya melakukan PSR tiap minggu karena nyamuknya itu setiap 7 hari itu dia bisa ada lagi. Nah, jadi supaya teman-teman tahu dan supaya lebih aware sama lingkungan masing-masing, nyamuknya itu bisa berkembang itu di air yang jernih. Jadi jangan salah kalau misalnya kalian punya ratakan dispenser, terus lupa bersihnya, nyamuk bisa banget berkembang di sana. Terus juga ada di tanaman di dalam rumah, kalau kalian punya tanaman dalam rumah dan air, buatnya juga tetap padai karena itu airnya jernih, jadi di sana juga bisa berkembang juga. Tanpa kulkas, dan terakhir bisa di proses maupun di bak mandi. Di bak mandi kalau kalian tidak pernah
Bapak ini permukaan bangunannya itu otomatis sebelumnya akan berbeda dan cara pencegahannya. Nah, cara pencegahannya itu ada dua, yaitu pembatasan terhadap ekspor. Terus yang kedua, ekspor yang masuk itu kan nyamuknya, nyamuk di luarnya sendiri. Dan kedua dengan pembatasan terhadap benzin. Dan di sini ada cara memberantas nyamuk berulang dalam udara itu. Karena nyamuk di luar itu bisa dideteksi dan bisa dibohongi. Di mana jenisnya bisa kita ulangi dengan kegiatan fisik yaitu PSN atau tidak eksplosan dari belakang dengan kimia misalnya abatin kita sudah ada caranya satu liter air bisa dilalui bisa dituangkan di bapak yang misalnya kalian waktu murah satu penggunaan kita kalian gunakan biologinya kalian bisa memelihara ikan pembekannya. Jadi kalau saya teman-teman punya pot di rumah terus kadang-kadang lupa untuk isi abadi atau lupa untuk nguras, jadi kalian bisa kasih ikan ke kolam di rumah dan dipandang ikan yang lain bisa makan jadi. Nah, di sini ada pendegahan DBD dengan PSN yaitu 3M+, di mana 3M itu sendiri adalah menguras tempat penyimpanan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalian harus menguras tempat-tempat yang tergenang air seperti bak mandi itu harus disikat juga, tidak bisa hanya dikuras terus diisi air, tapi tidak bisa, jadi harus tetap dibersihkan dengan digosok dan juga tempat kita di rumah mungkin ada yang punya terus ternyata nggak ditutup itu diperhatikan juga, terus tempat dispenser dan sebagainya itu harus disediakan. Terus untuk menutupnya sendiri, nah menutupnya kan seperti kalian lihat ini ada itu seperti kita kalau punya di rumah jangan lupa ditutup supaya tidak bisa supaya nyamuknya tidak bisa bertelur. Terus juga ada lubang-lubang pohon yang tempat-tempat yang bisa menampung air. Kalau sudah bisa menampung air pasti nyamuk itu akan bertelurnya. Terus selanjutnya, ini kalau kalian misalnya punya barang-barang bekas, jadi jangan cuma sekedar dibuang terus ternyata dia kalau hujan mengenang di barang-barang bekas itu kalian bisa mendaur ulang atau dijual ke pengunjung. Jadinya jangan sampai punya barang-barang yang tidak terpakai tapi tidak misalnya kalau udah hujan tidak kalian perhatikan jadi airnya mengenang makanya sana juga bisa jadi salah nyamuk. Selanjutnya untuk ini yang sudah plusnya ya, kalian bisa memperoleh abatin. Ini setiap wilayah di desa di kota yang pasar itu sudah punya juru pemantau titik. Jadi para juru pemantau titik itu akan membagikan abatin dan memberikan penyuluhan tentang demam berdarah. Di mana kalau misalnya teman-teman perlu abatin, kalian bisa minta puskesmas ataupun nanti diberikan lebih mantap dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang bilang menjual abatin karena abatin itu gratis dan bisa diperoleh dari mantek yang sudah puskesmas. Terus selanjutnya nanti dia menghindari pertanyaan ini udah yang plus ya. Kalau tadi kan yang awal agak ada ini udah plusnya, dimana kalian bisa menggunakan kawat kasar atau daerah-daerah seperti itu. Terus juga ada obat anti nyamuk, ada lotion anti nyamuk, dan kalau bisa buat teman-teman jangan menggantung baju. Jadi kalau sudah selesai dipakai, besoknya bisa langsung dicuci, jadi meminimalisir nyamuknya itu nempel di baju kita. Selanjutnya, ini dia selanjutnya yang 13-nya, seperti yang saya bilang tadi, bisa teman-teman kalau punya pot-pot
bisa dikasih ikan, juga bisa diminta yang batin, dan juga kalau udah memasuki ya jangan lupa membersihkan talang-talang air yang ada di rumah. Jadi karena talang air kan suka terlihat, jadi sebaiknya rajin dibersihin juga supaya nyamuknya nggak di sana. Juga ada kalau misalnya di sana banyak-banyak tepung ya, karena kita daerah pantai, jadinya kalau bisa dibalik dibakar salah yang bisa diberikan. Dan nah jelas yang terakhir itu yang bisa diinformasikan adalah membudayakan menanam tanaman. Selain juga jadi hijau, ternyata juga ada manfaatnya. Yang bisa teman-teman tanam yaitu sari ubi, lavender maupun sirih, tanaman yang gampang dicari, jadinya bisa sambil mempercat di rumah, juga bisa mengusir nyamuk. Nah ini saran yang bisa diberikan juga bisa ditanam di pot, jadi kita bisa bertanam di rumah, untuk pojok dan ya teras. Jadi selain rumah juga kelihatan indah, dan bisa yang presentasi mengenai ruang dalamnya. Ya, sekian dari saya. Oke, demikian tadi penyampaian materi tentang demam berdarah. Mohon disimak supaya bisa mencegah, karena sampai sekarang juga dibikin modal pasien selalu menjadi wabah setiap tahun. Kemudian untuk berikutnya situasi sedang pandemi sekarang, ada sedikit tambahan tentang pandemi COVID-19 menuju COVID tersebut. Terima kasih. Berita yang saya hormati ini dari sekalian, yang bisa mendengar saya silakan memberikan tangan. Yang bisa mendengar saya silakan memberikan tangan. Abaikan tangan. Yang bisa mendengar saya silakan memberikan tangan. Abaikan tangan. Ya, kalau kita masih aktif, kita masih sehat. Ya, terima kasih. Jadi untuk materi COVID saya singkat saja karena memang materi sudah banyak di internet, sudah banyak di Google, sekarang googling. Tetapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekarang kita dalam masanya sudah mulai masa kehidupan yang normal. Jadi sekarang kita mengurangi stigma, mengurangi ketakutan terhadap COVID. Tetapi kita harus tetap waspada. Artinya kita tidak boleh takut, tetapi kita harus waspada. Beda antara takut dengan waspada. Waspadanya caranya gimana? Setiap kita beraktivitas keluar, kita gunakan masker. Karena dengan memakai masker, kita akan melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Karena pada saat kita berbicara ataupun ada batuk atau bersin, itu virus sudah akan banyak keluar. Atau kita sudah pakai masker. Yang kedua, biasakan cuci tangan. Jadi lebih sering lebih bagus. Kemudian tidak ada sana cuci tangan, bisa dipakai disinfektan untuk mengurangi penularan. Yang ketiga mungkin jaga jarak. Nah ini agak susah. Dimana kita mau jaga jarak, sementara kita harus berkerumun. Jadi antara kita ngatur sekarang bagaimana kita bisa jaga jarak, bagaimana kita bisa interaksi. Jadi antara kepentingan interaksi dengan jaga jarak itu harus benar-benar dipertimbangkan. Itu mungkin yang tiga hal yang sangat penting untuk kewaspadaan kita. Intinya kita jangan takut, jangan panik, karena virus corona, seperti halnya demam berdarah tadi, sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita mau suka, tidak suka,
kita hidup berdampingan sekarang dengan corona. Ya, kenapa? Karena virus corona setelah kita mengalami pandemi beberapa bulan, ternyata penyakit corona tidak bisa kita hilangkan. Justru di saat sekarang kita harus mulai dengan normal, kasus meningkat, kasus makin hari makin ada penambahan. Kalau dulu kasusnya bertambah 50 orang saja di Indonesia, kita sudah sangat ketakutan. Sekarang kasus sehari rata-rata bertambah 1.500. Nah, karena sekarang kita sudah mulai new normal, mau tidak mau suka tidak suka, kita harus membiasakan diri dengan keadaan ini, menghilangkan ketakutan, tetapi kita tetap waspada, jaga diri, jaga keluarga. Orang yang mesti ekstra kita jaga adalah kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan antara lain anak kecil, orang tua yang umurnya di atas 55, apalagi yang di atas 60 tahun. Yang ada komorbid itu artinya dia punya penyakit bawaan, penyakit menaun seperti misalnya DM, penyakit jantung, apalagi penyakit sesak nafas. Itu yang harus kita jaga. Orang tua yang seperti itu sedapat mungkin agar tidak beraktivitas keluar rumah, sedapat mungkin menekan aktivitas keluar, menekan berinteraksi dengan orang banyak. Itu kelompok-kelompok rentan yang harus kita lindungi. Nah, untuk yang sehat, bagaimana caranya? Kita juga harus menjaga diri, ya, jangan sampai ketakutan. Kalau semakin ketakutan, imun kita akan menurun. Dengan imun menurun, penyakit apapun tidak ada COVID akan lebih gampang menyerang kita. Sehingga pesan saya, kita harus jaga diri, jaga kondisi tubuh sehat selalu kita selamat, karena ini adalah new normal. Jadi pelan-pelan secara berangsur-angsur bertahap kita akan memasuki kehidupan era baru, kehidupan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita harus hidup berdampingan dengan corona. Seperti halnya DBD, hanya kita bisa minimalisasi, tidak bisa kita hilangkan. Penyakit DBD barangkali yang dijelaskan tadi sudah bertahun-tahun tidak pernah bisa kita hilangkan karena ini virus. Nah, kalau DBD bedanya dengan corona, kalau DBD ada media penularannya. Media penularannya itu nyamuk, Aedes aegypti. Tetapi kalau corona karena mencegah, karena media penularannya itu adalah dari droplet dari udara. Jadi tidak tidak menghirup udara. Mau tidak mau kita harus menghirup udara karena itu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan paling mendasar menurut Maslow adalah kebutuhan oksigen. Jadi ketika kita menghirup udara, apabila di sana juga terdapat virus corona, mau tidak mau ikut masuk ke dalam tubuh kita. Cara pendidikannya bagaimana? Tingkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu satu-satunya jalan. Tingkatkan daya tahan tubuh. Apabila merasa kurang enak badan, silakan istirahat. Jangan memaksakan diri. Jangan suka begadang. Jangan suka berkeluyuran ke luar rumah malam-malam berlebih. Usahakan sekarang bikin jadwal istirahat yang teratur. Misalnya kalau jam 9 harus tidur. Jangan suka begadang, jangan suka berkerumun. Ya, apalagi di masa-masa ada sekarang adalah masa-masa awal jalan baru. Kalau tidak ada hal-hal yang memaksa untuk begadang, jangan begadang. Itu pesan saya. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan COVID, pesan saya adalah satu, jaga imunitas tubuh, jaga daya tahan tubuh. Selain dari itu, mungkin adik-adik sudah tahu apa yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tidak lama meninggal waktu. Hal-hal lain mungkin bisa dicari di Google, tetapi usahakan jangan menyebar berita-berita yang tidak yakin kebenarannya, apalagi berita yang menakut-nakuti orang. Jangan, karena nanti bisa diambil oleh polisi. Ya, karena menyebar berita hoax bisa dipidana, apalagi yang
menyebabkan si A kena COVID di Sumatera, tapi dapat. Jadi, ya, jangan sampai karena tahu di tetangganya ada COVID terus disebar ke mana-mana, apalagi lewat media WhatsApp, lewat grup, ya. Sekarang kita tidak boleh menyebabkan kematian. Sekarang kita sebarkan hal-hal yang membuat imun kita meningkat, yang membuat daya tahan tubuh kita meningkat. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari Mas Denzel tentang yang sedang wabah sekarang yaitu COVID-19. Terima kasih atas penjelasannya, jika kita bisa memahami, kita bisa mencegah terjadinya. Selamat datang, kita sudah hadir, Bapak Budi dari Polsek Kalimantan Selatan. Selamat datang di seluruh daerah. Bapak Budi acara berikutnya adalah penyuluhan dari polisian. Untuk itu, mohon disimak pentingnya untuk keselamatan diri sendiri. Untuk itu, waktu kami silakan.
Selamat pagi. Terima kasih kami dari Dimas Polsek Denpasar Selatan dan juga disampaikan ucapan terima kasih oleh pimpinan kami karena kami dikasih kesempatan dalam pandemi COVID-19 ini untuk menyampaikan beberapa hal hubungan dengan kegiatan MPLS siswa-siswi baru di SMK Kertawisata Renon ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah, Ketua Komite, Bapak, Ibu Guru yang kami hormati. Demikian adik-adik siswa-siswi yang kami banggakan, yang merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam mengisi kemerdekaan ini. Gimana adik-adik? Dari tadi sudah menjelaskan banyak hal dari Puskesmas tentang DB juga tentang COVID. Pada kesempatan ini kami dari unit Dimas Polsek Denpasar Selatan, saya yang hadir di sini bersama rekan Bapak Made Astago, Babin Gubernur, yang beliau yang setiap hari, setiap saat ada di wilayah Renon ini. Nama saya Ibu Sujana, adalah Panit Dimas Polsek Denpasar Selatan. Menyinggung tadi sudah disampaikan masalah situasi COVID-19. Sudah dijelaskan panjang lebar tadi masalah COVID-19. Kami dari kepolisian juga mempunyai kewajiban, misi, dan selalu dilaksanakan baik di wilayah-wilayah, di pasar, di mall, segala macam, kami selalu hadir. Intinya, juga kami singgung sedikit, mudah-mudahan tadi bisa mendengar, bisa memperhatikan, yaitu tetap COVID-19 ini sudah hampir 3 bulan, kita khususnya di Denpasar, umumnya negara, dunia, kita merupakan luar biasa efek dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita bebas bepergian, bebas kemana-mana, tidak terlalu memikirkan. Sekarang karena wabah ini, saya singgung lagi sedikit, tetap sesuai yang sampai disampaikan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Selatan, yaitu jaga jarak, jaga kebersihan dengan mencuci tangan, selanjutnya kurangi kegiatan di luar rumah, terutama sekarang adik-adik yang pada masa-masanya ini tidak boleh lagi berkerumun atau keluar rumah sampai malam hari. Jaga kesehatan dengan berolahraga,
minum vitamin, dan jika ada hal-hal yang tidak baik, ada rasa tidak enak di tubuh adik-adik, segera periksa ke dokter, sampaikan sama orang tua sehingga cepat bisa ditangani. Next. Selanjutnya, sekarang mulai tanggal 9 ini, Bapak Gubernur kita, Gubernur Bali sudah memperlakukan yang istilahnya new normal. New normal dalam hal ini adalah merupakan tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru ini, yaitu selalu memperhatikan hal-hal seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu jaga jarak, jaga kebersihan, dan tetap jaga imun kita. Itu sekilas tentang dalam new normal, tatanan kehidupan baru kita ini, baik di daerah wisata, di sekolah-sekolah, hanya masih belum ada dari Dinas Pendidikan, belum ada surat resmi, artinya kita melaksanakan kegiatan seperti dulu, sehingga masih saat ini MPLS adik-adik dilakukan dengan sistem Zoom atau daring. Ya, ini contoh-contoh yang seperti Bapak sampaikan tadi, ya Bapak jaga kebersihan, jaga jarak, ini kita harus perhatikan. Jika terpaksa harus keluar rumah, bertemu orang banyak, gunakan masker. Tapi satu pesan saya, karena banyak kejadian, jadi jangan sampai ketika adik-adik berolahraga, usahakan masker kita buka pada saat berolahraga. Nah, pada saat kita olahraga akan mengeluarkan zat CO2 sehingga akan mengakibatkan pernapasan terganggu. Bahkan pengalaman ada yang sampai meninggal dunia karena pada saat bersepeda menggunakan masker dan terjadi hal seperti itu. Jangan sampai terjadi pada kita. Itu yang masalah COVID-19. Seperti sudah tadi disinggung juga masalah medsos. Dalam COVID ini adik-adik jangan sampai mengunggah atau melanjutkan atau mengirim video ataupun foto-foto yang belum tentu kebenarannya. Dalam hal bermedsos, adik-adik harus betul-betul bijak. Bijak dalam hal ini harus telusuri berita yang adik terima, apa benar, apa tidak. Lebih baik adik baca, pahami, simpan. Jangan diteruskan kecuali betul-betul adik tahu bahwa hal itu betul-betul terjadi atau betul-betul kejadiannya. Walaupun demikian adik-adik sebaiknya jangan sampai meneruskan berita-berita demikian, karena akan seperti disampaikan tadi akan menurunkan imun kita, imun adik-adik sendiri. Itu mengenai medsos. Kalau medsos itu adik-adik, apalagi adik-adik sekolah di SMK, tentu adik-adik akan lebih paham lagi, apalagi yang jurusan DI. Harus betul-betul adik-adik perhatikan, harus betul-betul
adik-adik jangan sampai ya ini tentang medsos. Ya memang medsos itu sangat menghibur, mudah, dan cepat, ya tidak membosankan, itu modern, menghilangkan stres. Ya, tapi dengan medsos dari hasil penelitian banyak hal-hal yang tidak bagus. Baik. Ya. Ya, pengaruh-pengaruh dari medsos ini, waktu bermain adik-adik akan berkurang, ya, anak-anak kadang mudah marah, sedih, dan segalanya, dan banyak lagi. Ya, terus dan waspada, ya, adik-adik harus betul-betul waspada dengan medsos. Karena banyak hal-hal yang tidak mendidik akan ada ditemui di sana. Ya, ini berapa dampak daripada medsos. Ya, ini dampak psikologisnya. Ya. Ini bahaya game pada anak-anak. Terutama adik-adik, sekarang adik-adik sudah mulai tingkat SMA, jangan sampai adik-adik terlalu dengan medsos sehingga adik-adik tidak bagus belajarnya, ya jadi kerusakan mata dan juga adik-adik kurang bersosialisasi, ya waktu tidur juga terganggu, susah konsentrasi, ya. Nih yang paling rawan, paling riskan di dalam medsos ini adalah karena biasanya muncul sendiri, yaitu masalah dampak pornografinya ini. Bahkan kalau sudah sekali adik-adik nonton yang namanya pornografi akan menjadi kecanduan. Ya, ini risiko-risikonya udah terasa adik-adik kerusakan otak sehingga tidak bisa membedakan salah dan rasa malu. Terjadi penyimpangan kejahatan seksual, itu dampak-dampak dari pornografi yang adik-adik bisa akses melalui media sosial ini. Nah, hasil penelitian ya terhadap pornografi ini, 96% anak-anak di Indonesia pernah melihat namanya pornografi, baik melalui internet, apalagi sekarang Android luar biasa dengan mudah mengakses ini. Makanya dalam hal ini orang tua sangat perlu, orang tua betul-betul harus memperhatikan. Ya, peran orang tua sangat penting, ya peran ibu, bapak, guru. Kalau pas di sekolah, kalau di rumah ya peran orang tua. Harus mempunyai jadwal aturan, jangan sampai main HP sendiri, harus didampingi. Ya, kemudian yang terakhir adalah sikap-sikap sebagai orang tua, yaitu stop menggunakan gadget saat makan atau bersama. Ya, ini untuk orang tua, untuk bapak ibu guru kalau harus sekolah. Cek sekali-sekali, harus dicek apa yang anak-anak bapak pesan, jangan sampai
apinya ada rahasianya, artinya dikunci segala macam, ciri dari segala macam, orang tua itu harus tahu, harus bisa membuka, mengecek apa yang adik-adik dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap adik-adik. Banyak itu masalah medsos. Sekarang Bapak lanjutkan tentang narkoba. Umur adik-adik masih labil, luar biasa pengaruhnya nanti. Ini hanya pengenalan, sekedar saya sampaikan. Semoga adik-adik semua tidak pernah bertemu atau berhadapan dengan barang-barang ini. Makanya semuanya adalah dari pergaulan adik-adik. Adik-adik harus memilih bergaul, harus hati-hati. Ya, ini contoh-contoh narkotika. Ya, berupa pil, berupa ini, ya. Lalu pengertiannya, adik-adik bisa cari di medsos, dan ini bisa di slide ini. Silakan adik-adik kalau memang perlu nanti Bapak sampaikan. Ya, ya, psikotropika. Ini risiko-risiko daripada ini. Kalau psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas atau mental dan perilaku. Ya, bahan aktif lainnya ini seperti ya minuman beralkohol, lagi harus jauhi kerumunan, apalagi masa pandemi ini hindari kerumunan karena virus COVID itu adalah merupakan penyakit kerumunan. Kalau sering berkerumun, kita tidak tahu mana yang sudah terindikasi ada virus dan mana yang tidak. Dan aja deh. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Di antaranya satu, individu, ya, sebaya, lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Pengaruh teman yang luar biasa. Makanya adik-adik betul-betul bukan kita memilih-milih teman, tapi kita harus selektif dalam hal lihat pergaulannya dia bagaimana, positif tidak, cari yang positif, sehingga adik tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang seperti kena pengaruh narkoba. Itu contoh daun ganja seperti itu contohnya. Nah, ini gejala umum dalam penggunaan narkoba. Mungkin untuk Bapak, Ibu, adik-adik, mungkin dalam hal ini daring karena di rumah, mungkin beliau juga menonton. Nanti betul-betul harus perhatikan gejala-gejala yang ada pada anak-anak, ibu-ibu. Ya itu. Di antaranya ciri-ciri atau gejala biji yang menggunakan narkoba, kesehatan fisik biasanya menurun, ya, penampilan diri menurun, badan pada umumnya kurus, mas dan malas, suhu badan tidak beraturan, ya, pernapasan lambat dan dangkal. Biasanya dari matanya kelihatan kecil, matanya biasanya merah karena biasanya dia kurang tidur. Ya, tekan darah menurun, kalau akibatnya lebih agak keras bisa kejang otot, ya, kesadaran makin lama semakin menurun. Terutama biasanya selera makannya itu menurun. Tuh, kalau ada cari gini begitu harus segera periksakan ke dokter, karena narkoba itu bukan hanya nyata-nyata dikasih, hanya dalam makanan, dalam gizi, banyak dalam permen, dalam makanan kayak kue-kue macam-macam. Ya, itu sudah lanjut. Bahaya narkoba itu berapa pengaruhnya, yaitu pada diri sendiri. Ya, kalau pada diri sendiri seperti yang menyebabkan itu adalah narkotika, psikotropika itu, yaitu keberadaan psikopat sendiri.
Ya, menimbulkan sifat rasa bodoh, walaupun terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang tuanya, ya, semangat bekerja, ya, apalagi semangat belajar. Ya, yang terakhir, biasanya pada diri sendiri itu yang sering, mungkin ada yang sudah sering, ya, di media sosial, dia tidak segan-segan menyakiti dirinya sendiri, atau menyiksa dirinya, karena kekurangan, atau dia tidak dapat barang itu, sehingga dia bisa menoleh pembuluh darahnya dan minum darah itu supaya kembali dia bisa merasakan hal-hal itu. Makanya jangan sampai terjadi pada itu ya, pada diri sendiri. Sekarang kalau pada keluarga ya tidak ada sopan santun, kalau ada suka sampai tertular itu sampai konsumsi itu atau bergaul dengan orang-orang yang memakai itu, ya rasa sopan santun, hormat kepada orang tua itu sudah tidak ada, itu sudah tidak baik. Ya, kurang menghargai harta milik. Ini uang itu tidak ini, kalau sudah membutuhkan uang itu pasti adik-adik tidak memikirkan menabung lagi, semua digunakan untuk keperluan itu. Nah, itu bahayanya terhadap lingkungan, diri sendiri, keluarga, lingkungan. Ya, terhadap lingkungan, ya itu tidak segan-segan melakukan tindak pidana. Nah, kalau sudah melakukan tindak pidana, tentu adik-adik masa depan adik-adik akan kurang, sudah tidak punya masa depan, apalagi sudah berurusan dengan hukum. Ya, selanjutnya sangat memungkinkan akan mengganggu ketertiban umum. Yang terakhir yaitu bahaya daripada narkoba itu adalah terhadap bangsa dan negara. Ya, karena adik-adik merupakan generasi penerus bangsa. Makanya jika adik-adik sampai mengkonsumsi yang namanya narkoba, adik-adik akan tidak bisa berbuat apa lagi. Generasi muda sudah rusak, ya, hilangkan rasa patriotisme, hilangnya, ya. Kalau sudah kena ini, untuk rasa patriot membela negara itu sudah tidak ada lagi. Sehingga kalau sudah sampai terjerumus demikian, makanya semua gampang dipengaruhi, ya, sehingga bangsa kita akan menjadi hancur. Ya. Nah, semua itu jika sampai adik-adik tidak pintar-pintar bergaul, tidak sampai terus harus begitu, makanya adik-adik akan kena sanksi hukumnya. Ya, sanksi hukum itu luar biasa. Sudah sekian tahun kalau sampai di penjara, adik-adik masa depan adik sudah tidak ada artinya lagi. Kesempatan belajar, kesempatan menikmati masa remaja, masa muda sudah terhapus. Ya, itu tentang narkoba. Oke, Bapak lanjut ke kenakalan remaja. Dalam hal ini kenakalan remaja semuanya sudah terkait dengan yang tadi, yaitu kalau kenakalan remaja bergaul yang bagus, sehingga tidak sampai terjerumus hal-hal yang tidak baik seperti keras, terjerumus narkoba, apalagi itu semua dari kenakalan remaja ini. Kenakalan remaja ini adalah kelainan tingkah laku atau perbuatan untuk tindakan yang bersifat asosial, artinya menyimpang dari kehidupan sosial, melanggar norma sosial, beragama, itu artinya. Adik-adik inilah yang namanya remaja, ya, umur dari 13 sampai 17 tahun. Oke, lanjut.
Ya, seperti adik-adik, ya macam-macam sebab ya kenakalan remaja ini biasanya itu mengikuti ajakan teman. Itulah ajakan teman, kadang memang Bapak juga pernah mengalami dalam hal ini seperti pada umur adik-adik, kita biasanya selalu dicari sama teman, diajak keluar itu, tapi harus betul-betul tetap waspada. Ya, mengikuti ajakan teman, usahakan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, ya, merupakan pelarian daripada kesedihan. Contoh seperti gambar ini, Bapak sangat mengharapkan adik-adik jangan sampai melakukan hal seperti apalagi tidak pakai helm. Ya, ini gambar yang dulu, bukan gambar sekarang itu harus pakai masker lengkap. Ya, 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 norma sosial tadi kan dibilang, disampaikan tadi yang namanya remaja itu ada norma sosialnya. Ya, norma sosial seperti misalnya pakaian yang tidak sopan, lagi ke sekolah suatu saat kalau sudah kembali normal ke sekolah pakaiannya harus sesuai yang diberikan oleh sekolah, disiapkan oleh komite sehingga tidak ada teguran. Ya, ini kalau sudah sekolah biasa jangan sampai bolos, ya, kita menentang orang tua itu merupakan contoh-contoh norma sosial dan norma mama. Ya. Kemudian tanpa alasan yang jelas, tujuan yang jelas. Nah, ini kalau meningkat daripada ini ada namanya pelanggaran hukum, ya, pelanggaran agama, sosial, hukum seperti kalau adik-adik memang belum waktunya, ya, waktunya boleh naik kendaraan motor, ya, seperti ngebut-ngebutan, mencuri, segala macam, ya, dan sampailah kenakalan yang pelanggaran hukum itu. Penakalan remaja itu yang merupakan pelanggaran hukumnya adalah seperti sampai kejahatan narkoba, ya, kriminalitas itu tidak boleh. Ada begitu. Ya, Bapak singgung juga sedikit tentang disiplin berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas, adik-adik seperti Bapak sampaikan tadi, umur adik-adik belum boleh naik kendaraan bermotor sedapat mungkin. Suatu saat jika harus ke sekolah, adik-adik harus minta tolong orang tua, kakak, dan seandainya terpaksa harus membawa sepeda motor, silakan lengkapi diri, bawa STNK-nya, bawa kartu pelajarnya, pakai helm lengkap, dan juga pakai masker. Ya, jangan di jalan, harus betul-betul memperhatikan. Ya, persiapkan diri berangkat ke sekolah. Ya, persiapkan diri ke sekolah dengan cara ya siapkan diri sendiri, berdoa, siapkan surat-surat, siapkan kendaraan. Ya, jangan lupa pamit sama orang tua. Ya, namun sedapat mungkin Bapak tetap tekankan agar orang tua adik atau kakak adik minta supaya adik diantar. Ya, karena kalau terjadi pelanggaran di jalan, semua itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak bagus, yang tidak baik, akan menyebabkan adik-adik bisa kecelakaan. Karena semua kecelakaan yang di jalan itu diawali dengan pelanggaran. Ya, pelanggaran kecil tapi akibat dari pelanggaran itu sangat besar, sangat luas, bisa membahayakan nyawa adik-adik. Ini contoh-contoh parkir ya, adik masih sudah tahu. Nah, kalau adik nyebrang harus perhatikan nyebrangnya di zebra cross, ya.
Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ya, mana yang benar, mana yang tidak benar, ini bisa perhatikan. Oke, nah, ini kalau menyalip tidak boleh dengan diri sangat berbahaya, apalagi truk ini. Truk tidak akan mau dia minggir, ya. Jadi kalau berusaha boleh naik kendaraan bermotor harus perhatikan. Saat ini bapak sebutkan, ya, umumnya bapak tahu, anak-anak zaman sekarang belum waktunya boleh mengendarai kendaraan bermotor, tapi sudah sering membawa kendaraan. Ya, dengan demikian harus betul-betul adik-adik perhatikan jangan sampai mengakibatkan kerugian pada adik sendiri yang bisa satu bahkan sampai meninggal dunia. Itu yang bapak katakan semua apalagi orang tua adik mungkin mengharapkan hal-hal seperti itu. Hanya betul-betul ada yang perhatikan. Nah, ini contoh-contoh yang bisa perhatikan. Nah, ini bonceng, itu bapak ingatkan lagi mumpung ada di live ini. Tadinya adik-adik diantar sama ibu, bapak, atau kakak, ya. Ingatkan orang tua. Kalau belum pakai helm, belum pakai helm. Kalau adik-adik kalau memang belum punya helm, kalau memang pakai atau belikan helm, ya. 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 Nah, ini tata cara berlalu lintas, tata cara sampaikan tadi. Lanjut ya. Ya. Ya, ini yang terakhir tentang lalu lintas, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu persiapan mengemudi kendaraan. Suatu saat pada umur tadi sudah cukup untuk mengendarai sepeda motor. Atau terpaksa karena orang tua tidak bisa mengantar, siapkan itu kondisi fisik dan psikis adik-adik, ya jangan tidak boleh begadang sehingga adik-adik di jalan bisa ngantuk, ya konsentrasi, ya atur kondisi, ya pastikan ini persenelan rem adik-adik berfungsi. Oke, lanjut. Nah, ini satu saat adik-adik di jalan atau dengan orang tua pasti akan suatu saat akan bertemu dengan kegiatan dari bapak polisi yang melaksanakan kegiatan razia. Ya, adik-adik tidak usah takut, bapak polisi tidak akan menindak atau memarahi adik-adik kalau adik-adik semuanya bisa ikuti aturan. Seperti menggunakan helm, seandainya ada hentikan kendaraan di tempat yang aman, ya bersikaplah sopan. Nanti akan dicek ada pelanggaran, dia akan dijelaskan pelanggaran apa, ya. Dan selanjutnya, ya, nah ini yang seperti bapak sampaikan tadi, ya siap, 5 siap dalam berlalu lintas. Ya, siap diri, siap surat-surat, siap kendaraan, siap berjalan dan selalu berdoa. Ya, berdoa. Nah, itu tentang lalu lintas, mudah-mudahan adik-adik bisa sedikit mengingat dan setelah ingat diterapkan, lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Pak Mandi, rekan saya mungkin pesan daripada adik-adik mungkin disampaikan. Ya, ini ada pesan. Ya itu, mudah-mudahan adik-adik semua bisa masih mendengar. Coba yang masih bisa connect, bisa melihat saya di sini. Coba angkat tangan. Ya, syukur. Syukur adik-adik masih bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan adik-adik bisa berjalan lancar, ya, dan pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kegiatan bisa normal kembali.
Ini baru permulaan kita mulai mengikuti kegiatan new normal ini. Itu yang saya sampaikan. Saya tutup dengan para santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Polisi, baik dari COVID, narkoba, pelanggaran remaja, disiplin berkualitas, itu sudah semua mereka secara gamblang. Yang pasti tujuannya satu, demi keselamatan terutama anak diri dan keselamatan kita bersama. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Polisi dan Bapak Polisi. Mudah-mudahan kerjasamanya bisa terselenggara, akan ditingkatkan lagi sehingga kita bisa semua dalam keadaan damai dan lebih baik. Demikian adik-adik, karena sesuai dengan jadwal sampai jam 10 kita dijadwalkan, itu sudah acuan dari pemerintah pusat, sehingga kami juga tidak mau melanggar itu. Dan kebetulan hari ini juga sudah menerima jam 10, sehingga untuk acara hari ini kita cukup sampai di sini. Ingat, besok kita kembali untuk acara hari terakhir untuk PLS masih dari siapkan diri untuk mengikuti acara besok. Demikian kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, aplikasi sudah boleh ditutup dari kursusnya. Ya, silakan ditutup ya.